Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya Anggerta Putri Bala Pertiwi beserta rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ade Carisa, yang kedua ada Alika Indriawati, yang ketiga Amalia Jelita, yang keempat Aprilia Dwi, yang kelima Atifah Fimahdi, dan yang terakhir adalah Aulia Sahila Putri. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi mengenai model pembelajaran sosial. Berikut penjelasan materinya. Yang pertama ada model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi, atau metode pembelajaran. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam model pembelajaran, dari yang sederhana hingga yang kompleks dan rumit. Mengapa dikatakan kompleks dan rumit? Karena model pembelajaran tersebut memerlukan banyak alat bantu dalam penerapannya. Teori model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Cardy dan Nur. Ada 5 model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengelola pembelajaran, yaitu pembelajaran langsung, yaitu proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif yang bertujuan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik dan siswa dapat menerima teman-temannya yang beraneka ragam latar belakangnya. Selanjutnya, pembelajaran berdasarkan masalah, diskusi, dan learning strategi, yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah kemudian berdiskusi untuk menemukan strategi sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Menurut Dedi Supriyawan dan Benyamin Surasega, mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, diantaranya model interaksi sosial, model pengolahan informasi, model personal humanistik, dan model modifikasi tingkah laku. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran. Menurut E. Mulyasa, mengetengahkan 5 model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning, bermain peran atau role playing, pembelajaran partisipatif atau participative teaching and learning, belajar tuntas mastery learning, dan pembelajaran dengan modul atau module instructions. Yang terakhir, menurut Joyce dan Will, mengemukakan bahwa setiap model pembelajaran mengajar atau model pembelajaran harus memiliki 4 unsur berikut. Yang pertama, sintak, yang merupakan fase-fase dari model yang menjelaskan model tersebut dalam pelaksanaannya secara nyata. Selanjutnya, sistem sosial, yang menunjukkan peran dan hubungan guru dan siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip reaksi, yang menunjukkan bagaimana guru memperlakukan siswa dan bagaimana pula ia merespon terhadap apa yang dilakukan siswanya. Selanjutnya, sistem pendukung, yang menunjukkan segala sarana, bahan, dan alat yang dapat digunakan untuk mendukung model tersebut. Model pembelajaran sosial. Yang pertama, model pembelajaran bermain peran. Model pembelajaran ini menggunakan cara untuk memberikan peran-peran tertentu kepada peserta didik dan mendramatisasikan peran tersebut ke dalam sebuah pentas. Selanjutnya, model pembelajaran simulasi sosial, yaitu metode pembelajaran dimaksudkan sebagai cara untuk menjelaskan sesuatu atau bahan pelajaran melalui perbuatan yang bersifat pura-pura atau melalui proses tingkah laku imitasi.
Selanjutnya, model pembelajaran telaah atau kajian jurisprudensi. Model ini dirancang untuk siswa dalam studi sosial dan menyiratkan metode kasus sebuah studi, mengingatkan pendidikan hukum. Di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran bermain peran. Apa itu model pembelajaran bermain peran? Model pembelajaran bermain peran atau role playing dibuat berdasarkan asumsi bahwa sangatlah mungkin menciptakan analogi otentik ke dalam suatu situasi permasalahan kehidupan nyata. Bermain peran dapat mendorong anak didik atau murid untuk mengapresiasikan perasaannya dan bahkan melepaskannya. Dan bahwa proses psikologis melibatkan sikap, nilai, dan keyakinan kita serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai dengan analisis. Kemudian, role playing dirancang secara khusus oleh Fanny dan George Staffel untuk membantu anak didik mempelajari dan merefleksiasikan nilai-nilai sosial, membantu mereka mengumpulkan dan mengelola informasi, serta mengembangkan empati dan memperbaiki keterampilan sosial mereka. Kemudian, ada beberapa langkah yang dilakukan dalam model pembelajaran bermain peran menurut Suherman, yaitu 1. Menyiapkan skenario pembelajaran. Kedua, menunjuk beberapa murid untuk mempelajari skenario tersebut. Ketiga, membentuk kelompok murid. Keempat, menyiapkan kompetensi. Kelima, menunjuk murid untuk melakoni skenario yang telah dipelajarinya. Keenam, kelompok murid membahas peran yang dilakukan oleh pelaku. Ketujuh, presentasi hasil kelompok. Dan kedelapan, terakhir, yaitu bimbingan penyimpulan dan refleksi. Kemudian ada beberapa manfaat dari model role playing, yaitu 1. Role playing dapat memberikan semacam hidden practice. Kedua, role playing melibatkan jumlah murid yang cukup banyak sehingga cocok untuk kelas berkapasitas besar. Dan yang ketiga, terakhir, role playing dapat memberikan murid kesenangan atau ketenangan. Selanjutnya, 5 prinsip reaksi model pembelajaran role-playing. Yang pertama, guru harus menerima tanggapan dan saran siswa, terutama pendapat dan perasaan mereka, tetapi tidak dengan mengevaluasi. Yang kedua, guru harus menanggapi sedemikian rupa sehingga membantu siswa mengeksplorasi berbagai sisi suatu situasi masalah, mengenali dan membedakan titik pandang alternatif. Yang ketiga, dengan merefleksikan parafrase dan meringkas tanggapan, guru meningkatkan kesadaran siswa dari pandangan mereka sendiri dan perasaan. Yang keempat, guru harus menekankan bahwa ada berbagai konsekuensi hasil seperti yang dieksplorasi. Yang terakhir, kelima, untuk menyelesaikan masalah tidak ada cara yang benar. Penting untuk melihat konsekuensi untuk mengevaluasi solusi. Sistem pendukung. Bahan untuk bermain peran yang minimal tapi penting adalah situasi masalah. Dengan membuat selembar kertas untuk membantu peran masing-masing, lembaran ini menggambarkan peran atau karakter perasaan. Kadang-kadang kami juga mengembangkan bentuk untuk mengamati bahwa memberitahu mereka apa yang harus dicari dan memberi mereka tempat untuk menuliskannya. Lalu sistem sosial. Di sini, guru memiliki tanggung jawab pada awal permainan dan membimbing siswa melalui aktivitas tiap tahap. Yang pertama, materi khusus dalam diskusi dan pemeranan sangat ditentukan oleh siswa. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan guru seharusnya dapat mendorong ekspresi atau ungkapan yang jujur serta bebas. Yang keempat, guru harus menanamkan kualitas dan kepercayaan antara dirinya dan siswa-siswanya. Dan yang terakhir, guru harus menerima semua saran sebagai hal yang absah dan tidak menghakimi siswa-siswinya. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran simulasi sosial. Menurut bahasa sendiri, simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seolah-olah. Simulasi dalam metode pembelajaran sendiri merupakan cara untuk menjelaskan sesuatu atau bahan pelajaran melalui perbuatan yang bersifat pura-pura dengan mengajak peserta melalui persoalan-persoalan sosial. Menurut pengalaman sejumlah guru sendiri, metode simulasi sosial sangat efektif digunakan jika guru menghendaki agar siswa menemukan makna diri atau jati diri di dalam dunia sosial
dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Simulasi dalam pembelajaran merupakan suatu metode pembelajaran praktek interaktif yang melibatkan penciptaan situasi atau ruang belajar dalam suatu program pelatihan, seperti melalui model pembelajaran bermain peran atau simulasi sendiri. Dengan pelatihan tersebut, siswa dapat belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran yang berbeda, dan memikirkan perilaku dirinya dan perilaku orang lain. Dari sinilah, pelatihan tersebut dapat memunculkan pengalaman pembelajaran selama mengikuti program pelatihan tersebut. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang sistem model pembelajaran simulasi sosial. Nah, pelopor dari sistem ini yaitu Seren Bukuk dan Horal Guesco yang menerapkan sistem dari prinsip sibernetik. Walaupun model simulasi sosial ini bukan dari disiplin ilmu pendidikan, tetapi merupakan penerapan dari prinsip sibernetik, yaitu cabang psikologi yang menerapkan perbandingan antara mekanisme kontrol manusia atau biologis dengan sistem elektromekanik seperti komputer. Jadi, berdasarkan teori sibernetika, ahli psikologi menganalogikan mekanisme kerja manusia dapat mengendalikan umpan balik sendiri atau self-regulate feedback. Sistem kendali umpan balik ini, baik manusia maupun mesin, mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, menghasilkan gerakan atau tindakan sistem terhadap target yang diinginkan. Yang kedua, membandingkan dampak dari tindakannya tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan kesalahan atau error untuk mengarahkan kembali ke alur yang seharusnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas tentang prinsip dalam model pembelajaran simulasi sosial. Prosedur pembelajaran proses simulasi tergantung pada peran guru atau fasilitator yang mempunyai 4 prinsip. Yang pertama adalah penjelasan. Untuk melakukan simulasi ini, pemain harus benar-benar memahami aturan mainnya. Oleh karena itu, sebelum permainan dimulai, guru atau fasilitator harus menjelaskan tentang aturan permainan dalam simulasi tersebut. Yang kedua adalah mengawasi atau reviewing. Simulasi dirancang untuk tujuan tertentu dengan aturan dan prosedur permainan tertentu. Oleh karena itu, fasilitator harus mengawasi jalannya permainan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga adalah melatih atau coaching. Dalam simulasi, pemain pasti akan melakukan kesalahan. Oleh karena itu, fasilitator harus memberikan bimbingan, saran, dan petunjuk agar pemain tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang keempat atau yang terakhir adalah diskusi. Dalam simulasi, refleksi menjadi bagian yang penting. Oleh karena itu, setelah simulasi selesai, fasilitator atau guru harus mendiskusikan beberapa hal kepada murid didiknya. Yang pertama, kesulitan-kesulitan, hikmah yang bisa diambil, bagaimana memperbaiki kekuasaan simulasi, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam model pembelajaran simulasi sosial. Terdapat 3 poin peran guru. Yang pertama yaitu mempersiapkan siswa yang menjadi pemeran simulasi. Kemudian yang kedua, menyusun skenario dengan memperkenalkan siswa terhadap aturan, peran, prosedur, pemberian skor atau nilai, tujuan permainan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan simulasi, di mana siswa berpartisipasi dalam permainan simulasi dan guru melakukan perannya sebagaimana mestinya. Kemudian terdapat juga fungsi model pembelajaran sosial. Terdapat 4 poin. Yang pertama, untuk menggali perasaan siswa. Kemudian yang kedua, memperoleh inspirasi dan pemahaman yang berpengaruh terhadap sikap, nilai, dan persepsi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah. Dan yang keempat, mendalami mata pelajaran dengan berbagai cara. Materi selanjutnya adalah model pembelajaran telaah jurisprudensi.
Model ini dapat digunakan di daerah manapun, di mana ada isu-isu kebijakan publik karena etika, misalnya dalam ilmu pengetahuan, bisnis, olahraga, dan lain-lain. Model ini didasarkan pada konsepsi masyarakat, di mana orang-orang berbeda pandangan, prioritas, nilai-nilai yang sah, yang bertentangan satu dengan lainnya, yaitu menyelesaikan kompleks isu-isu kontroversial dalam konteks tatanan sosial yang produktif, serta membutuhkan warga negara yang dapat berbicara satu sama lain dan berhasil bernegosiasi tentang perbedaan mereka. Misalnya, permasalahan daerah umum, masalah ras dan etnis, konflik keagamaan dan ideologis, konflik keamanan individu, konflik antara kelompok-kelompok ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keamanan bangsa. Sinteks model jurisprudensi. Yang pertama, orientasi untuk khusus. Kedua, mengidentifikasi masalah. Ketiga, mengambil posisi. Yang keempat, menjelajahi sikap yang mendasari posisi yang diambil. Yang kelima, refining dan kualifikasi posisi. Dan yang terakhir, pengujian asumsi tentang fakta, definisi, dan konsekuensi. Reaksi dari model jurisprudensi adalah: pertama, mempertahankan iklim intelektual yang kuat di mana semua pandangan dihormati, menghindari evaluasi langsung pendapat siswa. Yang kedua, lihat bahwa isu-isu yang benar-benar dieksplorasi. Yang ketiga, substansi berpikir siswa melalui pertanyaan relevansi, konsistensi, spesifisitas, umum, kejelasan definisi, dan kontinuitas. Model jurisprudensi menjaga gaya dialektis dengan menggunakan dialog konfrontatif, mempertanyakan asumsi siswa, dan menggunakan contoh yang spesifik atau analogi untuk lebih bervariasi dengan laporan yang umum. Peran guru dalam model pembelajaran jurisprudensi. Pertama, saat siswa sebagai peneliti juga mendiskusikan dan berdebat, guru harus mendorong siswa untuk melibatkan diri ke satu sisi masalah. Yang kedua, mendukung jika mereka berubah pikiran ketika dihadapkan dengan bukti baru dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan sudut pandang lain. Yang ketiga, guru harus tetap netral terhadap masalah ini, mendorong diferensiasi posisi dan mempromosikan sintetis dari posisi yang berbeda yang disajikan di depan kelas. Aplikasi akhir dari model jurisprudensi. Beberapa cara siswa telah menerapkan apa yang telah mereka pelajari dan menjadi terlibat dalam kegiatan masyarakat, meliputi: pertama, menulis surat kepada Dewan Kota, perwakilan negara, negara senator, gubernur, atau wali kota. Yang kedua, terkemuka atau berpartisipasi dalam kegiatan seperti pembersihan masyarakat, kegiatan daur ulang, atau petition drafts. Ketiga, menghadiri pertemuan atau rapat Dewan Kota lingkungan lokal. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami mengenai model pembelajaran sosial. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Kami berharap semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.